Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'uzu biha. Saya Muhammad Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia akan membacakan hadis Nabi tentang saling menghargai dengan orang yang berbeda pendapat. Jadi beda pendapat kita bisa menyatu, saling menghargai. Itu kuncinya. Kalau tidak ada rasa menghargai sedikit pun, walaupun orang itu benar, kita tidak akan bisa menyatu. Nah, ini saya bacakan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim. Fi akhiril lailati, pada akhir malam. Nah, ini Ibnu Abbas mengatakan. An Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas fi akhiri lailatin, pada akhir malam, fa shallaitu khalafahu, saya sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha biyadihi, lalu Rasulullah mengambil tanganku. Falamma asrafat qala, dan ketika itu dia berkata kepada saya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini didatangi oleh Ibnu Abbas ketika larut malam. Ibnu Abbas tidak menyangka Rasulullah itu masih di masjid. Jadi datanglah Ibnu Abbas mau sholat sunat. Ketika beliau akan sholat sunat, rupanya Rasulullah ada di situ. Rasulullah juga sholat sunat. Lalu Rasulullah menarik tangan Ibnu Abbas untuk sholat sunat sejajar dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah di sebelah kanan, dia sebelah kiri, sejajar dengan beliau. Nah, tetapi ketika Rasulullah SAW sujud, ruku, Ibnu Abbas ini mundur. Nah, menjadi pertanyaan, Rasulullah menyuruh sholat berdampingan dengannya, tetapi Ibnu Abbas malah mundur. Tentu terjadi perbedaan Ibnu Abbas dengan Rasulullah. Pertanyaannya, apakah dia dituduh bid'ah oleh Rasulullah, atau dia dituduh menantang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, kejadian ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang Rasulullah setelah sholat, apa yang terjadi? Falamma ansaraftu, tekala saya sudah selesai sholat, Rasulullah juga selesai sholat. Qala, berkata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, ma sa'naka, kenapa engkau berbuat demikian, wahai Ibnu Abbas? Aja'alaka khazai, bukankah aku telah meletakkan engkau di sampingku? Fatakhnas, maka engkau mundur. Faqultu, maka saya menjawab, ya Rasulullah, ayam baghi li ahadin, apakah patut bagi seseorang ayyusalla bi khazaih, bahwa melaksanakan sholat di sampingmu? Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika Rasulullah menanyakan, apa alasan engkau mundur, wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, faqultu ayam baghi li ahadin yusalli bi khazaih, apakah pantas seseorang sholat di sampingmu ya Rasulullah? Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau adalah utusan Allah. Allazi a'taka Allah, engkau diberikan karunia, diberikan hidayah, diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajabani, fa'ajabahu, maka Rasulullah SAW kagum dengan jawaban saya. Artinya Rasulullah itu menghargai
alasan saya, kata Ibnu Abbas, fada'ali, lalu Rasulullah mendoakan saya, ayyazidni Allah ilman, supaya Allah menambah ilmu pengetahuanku, wa faqihan, dan menambah kedalaman ilmu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rupanya orang ini berbeda pendapat dengan Rasulullah. Rasulullah tidak marah kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW mengagumi alasan orang itu. Bahkan Rasulullah mendoakan orang itu, ayyazidni Allah ilman. Bahkan Rasulullah mendoakan agar menambah ilmuku, wa faqihan, dan kepemahamanku tentang ilmu pengetahuan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ternyata Rasulullah itu berbeda pendapat tidak emosi. Rasulullah itu orang berbeda pendapat dengannya tidak dituduhnya, kamu ini berbuat bid'ah, lain yang kusuruhkan, lain yang kau buat. Ternyata kalau alasannya benar, malah Rasulullah mengagumi orang itu, karena orang itu menggunakan akal sehatnya. Asas apa yang dia pakai di situ? Asas kepatutan. Tidak patut rasanya aku sholat di samping Rasulullah yang sangat mulia, dia imam, mundurlah aku sedikit. Ternyata Rasulullah tidak marah, Rasulullah benar. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia ini patut kita hargai. Nah, sekarang mari kita dengar sedikit. Saya tahun yang lalu pernah membuat nyanyi kecil-kecilan, asal jadi saja, karena saya bukan penyanyi, maka saya buat asal jadi saja. Judulnya beda guru pun bisa menyatu, yang penting saling menghargai. Nah, ini kita lihat sekarang, ini nyanyinya yang dibuat ya. Sepanjang perbedaan
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah sekelumit seni atau nyanyian yang menggambarkan tentang perbedaan itu tidak boleh dibesar-besarkan, apalagi akan menimbulkan suatu perpecahan, ya. Apalagi hal-hal yang bersifat furu'iyah, artinya yang bersifat cabang. Yang patut dipertanyakan itu kalau hal-hal yang bersifat usuliyah, yang asal, artinya masalah akidah, itu memang harus dipertahankan. Tapi kalau masalah furu'iyah, misalnya membaca tentang shadaqallah sesudah baca Al-Quran, apakah boleh membaca shadaqallahul azim, itu tidak boleh sampai menghina orang lain yang tidak melakukan atau yang setuju dengan yang tidak setuju. Nah, saya akan mengulangi lagi apa tadi hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas qala, an Ibni Abbas fi akhiri lailatin, pada suatu hari di akhir malam, fa shallaitu khalafahu, maka saya pernah sholat di belakang Rasulullah. Fa akhadha biyadihi, tiba-tiba Rasulullah mengambil tanganku. Nah, Rasulullah mengambil tanganku. Nah, jadi lalu pada waktu itu Rasulullah mengambilkan, lalu aj'al laka khazai, katanya, aku jadikan kamu berada di samping. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan Ibnu Abbas itu sholat di sampingnya. Tahu-tahu Ibnu Abbas itu mundur dari sejajarnya dengan Rasulullah. Lalu setelah sholat, Rasulullah menghadap kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, masa apa yang engkau lakukan wahai Ibnu Abbas? Aj'aluka khazai, bukankah aku telah menjadikan engkau sejajar denganku di sampingku? Fatakhnasu, tiba-tiba saja engkau mundur. Kenapa engkau mundur? Faqultu ya Rasulullah, lalu kata Ibnu Abbas, saya menjawab, ya Rasulullah, ayam baghi li ahadin, apakah patut, nah ini asas kepatutan dipakainya, apakah patut bagi seseorang ayyusalliya, bahwa sholat bi khazaika, di samping engkau, wa anta Rasulullah, sedangkan engkau adalah Rasul utusan Allah, allazi a'taka Allah, yang kepadamu Allah telah memberikan wahyunya, telah memberikan hidayah, telah memberikan jabatan sebagai Rasul. Qala fa'ajabahu, lalu Rasulullah menjawab, maka Rasulullah pun kagum, Rasulullah menghargai tentang jawaban itu. Setelah jawaban itu diberikan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah menganggukkan kepalanya dan menghargai. Fada'ali ayyazidni Allahu ilman, maka Rasulullah mendoakan saya agar Allah menambah ilmu saya. Ya, ayyazidni ilman, artinya agar Allah menambah ilmuku, wa faqihan, dan menambah pemahamanku tentang ilmu pengetahuan. Jadi kaum muslimin saudaranya berbahagia, Rasulullah rupanya tidak marah dengan orang yang berbeda pendapat dengannya, selagi itu logis, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu tadi saking berkesannya, itulah yang saya buat di dalam satu lagu tadi yang mengatakan kita berbeda tapi bisa menyatu.
menguatkan hubungan antar umat dalam ketentraman. Oke, sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Mazhabmu pun yang lain pula, namun keindahan agama itu terletak pada akidah yang satu. Perbedaan yang kecil-kecil di awal Ramadan menambah indahnya saat Lebaran, menambah indahnya saat Lebaran. Ya, baik. Sekarang Bapak Ibu, saudara, kita dengarkan musiknya. Oke. 1, 2, 3. Sengaja aku bertanya kepadamu, berbeda guru bisakah menyatu? Syafi'i dan Salafi sama-sama cerdas berbagi ilmu. Sepanjang perbedaan kecil-kecilan, sepanjang kesalahan bisa dimaafkan, hubungan antar umat dalam ketentraman, hubungan yang mesra dalam keislaman. Walaupun diriku mazhabku berbeda, mazhabmu pun yang lain pula, namun keindahan agama itu terletak pada akidah yang satu. Sepanjang perbedaan
kita yang satu. Sepanjang perbedaan kecil-kecilan, kita selalu bertukar pikiran. Sepanjang kesalahan bisa dimaafkan, hubungan antar umat dalam